makanan rohani yang menguatkan, meneguhkan hati, jiwa, kehidupan kami di dalam kami mengikuti dan mengiring Engkau di sepanjang hidup kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus yang akan terus membimbing, mengajar, menerangi hati kami, sehingga apa yang kami dengar dari firman-Mu akan membawa kami kepada sebuah pengertian yang benar, dan pada akhirnya kami akan bertindak dengan benar. Tuhan, terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terbatas urap untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami melalui sabda-Mu yang sebentar kami dengar. Terpuji nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah dibaptis, yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, Ia akan mendapatkan pengampunan karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dan tercengang semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari
lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada tahun 1800-an, maka beberapa misionaris dari Inggris datang memberitakan Injil di India Timur, tepatnya di sebuah suku Assam. Suku Assam itu adalah suku yang tidak mudah untuk diberitakan Injil, karena suku Assam itu adalah suku yang primitif, sekaligus suku yang masih kanibalisme. Kanibalisme itu adalah orang yang memakan orang, ya, manusia yang memakan manusia. Saudara-saudara, Injil bagi mereka adalah sesuatu yang bertentangan, bahkan mereka sangat menolaknya. Tetapi saudara, setelah kebangkitan kerohanian di Inggris, maka banyak orang-orang Inggris menyerahkan diri mereka menjadi misionaris. Mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada mereka yang belum mengenal kepada Tuhan. Salah satunya yaitu di daerah Assam. Saudara-saudara, buah dari pemberitaan para misionaris itu berbuahkan satu keluarga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian keluarga itu yang terdiri dari seorang ayah yang bernama Nokseng dan istri dan kedua anak. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan setelah beberapa saat kepala suku dari suku Assam mengetahui bahwa keluarga ini percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kepala suku menjadi murka dan marah sekali karena ada warganya yang memiliki kepercayaan yang lain. Dan kemudian seluruh masyarakat suku Assam dikumpulkan oleh kepala suku, dan juga keluarga Nokseng itu dipanggil, dan mereka, saudara-saudara, ditaruh di tengah yang dikerumuni oleh begitu banyak orang. Dan saat itu, saudara-saudara, kepala suku bertanya kepada Nokseng, apakah engkau masih percaya kepada Yesus yang engkau percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ataukah engkau dan keluargamu akan mati hari ini? Saudara-saudara, Nokseng terdiam, istri dan kedua anaknya juga terdiam. Tetapi terdiam bukan karena mereka takut. Mereka tidak menunjukkan wajah yang sedang ketakutan, tetapi mereka menunjukkan sebuah senyuman yang manis. Lalu kemudian kepala suku itu menjadi marah, saudara-saudara, dan akhirnya dia memerintahkan untuk membunuh kedua anaknya di depannya. Dan waktu anaknya dibunuh, saudara-saudara, ada kalimat yang keluar dari hati Nokseng. Kalimat itu muncul dan keluar dari bibirnya dan berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu kemudian kepala suku kemudian membawa istri di hadapannya. Kepala suku itu berkata, apakah engkau masih tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus, ataukah istrimu juga akan bernasib sama dengan anak-anaknya? Dan di dalam mulut Nokseng keluar kalimat yang sama, mengikut Yesus adalah keputusan. Lalu kemudian istrinya dibunuh di hadapan. Setelah istrinya dibunuh, saudara-saudara, lalu kemudian raja berkata kepada Nokseng, Nokseng, sekali lagi saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyangkali imanmu, dan kalau tidak, engkau akan bernasib sama dengan anak-anakmu atau istri. Tetapi saudara-saudara, Nokseng tidak menjadi takut dan gentar.
Noksen justru dia berkata-kata, bahkan kata-kata itu, kalimat-kalimat itu kemudian dinyanyikan oleh dia dalam bentuk pujian. Dia katakan apa? Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat, ku tak ikat. Kepala suku menjadi murka dan marah besar. Kemudian dia memerintahkan untuk membuat tubuh yang api, bara api yang besar. Dan kemudian dia diikat dan ditaruh di atas bara api yang besar itu. Dan waktu dia ditaruh di sana, mulut dari Noksen, sebelum dia mati, dia terus memuji Tuhan. Dia terus memperkatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ceritanya belum berakhir sampai di sana. Ternyata kesaksian dari Noksen, dari sebuah kalimat, kata-kata yang sederhana, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, telah membawa dampak yang besar bagi suku itu. Selang beberapa saat kemudian, raja itu, saudara, atau kepala suku itu, dia tidak menjadi tenang. Dia penasaran dengan kalimat yang diucapkan oleh Noksen. Dia tidak bisa tidur sepanjang hari. Dia selalu terbayang-bayang dengan kalimat mengikut Yesus keputusan. Di hati daripada kepala suku itu, dia bertanya-tanya, mengapa orang ini begitu berani? Mengapa Noksen dan keluarganya memiliki iman yang begitu kokoh dan kuat sehebat itu? Mengapa dia berani mati dengan imannya kepada Yesus? Maka kemudian kepala suku itu di dalam beberapa waktu lamanya, dia terus memikirkan hal ini. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, singkat cerita, kepala suku itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan waktu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia kemudian mengumpulkan seluruh masyarakat suku Assam di India Timur. Dan dia memproklamasikan pengakuan imannya kepada mereka. Dan dia mengatakan bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya, saudara, satu persatu suku itu, orang-orang di suku itu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, inilah kuasa dari kesaksian. Kuasa dari kesaksian akan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Itu sebabnya dalam surat Roma dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Noksen boleh mati, tetapi kesaksiannya yang diberitakan, yang diperkatakan sebelum dia mati, telah membawa kuasa yang besar di hati kepala suku dan semua orang di suku itu, bahkan hampir Asia, India Timur itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa kesaksian kita terhadap Tuhan itu penting. Kuasa kesaksian kita kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit itu adalah kuasa yang menghidupkan, bahkan kuasa yang mengubahkan. Minggu yang lalu saya sudah khotbah kebangkitan yang mengubahkan. Saudara-saudara, setelah para murid yang dulunya tidak percaya akan kebangkitan Yesus, bahkan termasuk dengan seorang Petrus, murid yang dulunya adalah penyangkal, pengkhianat kepada Tuhannya, di saat Yesus hendak mau ditangkap dan mau disalibkan. Tetapi saudara, melalui kuasa kebangkitan Yesus, Petrus diubahkan oleh Tuhan. Petrus diubahkan, sehingga Petrus yang telah diubahkan itu kemudian boleh bersaksi, memberitakan tentang Yesus
yang sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya saudara-saudara, di rumah Cornelius yang adalah perwira Italia itu, Petrus, dia mengajarkan dan memberitakan kesaksiannya tentang Yesus yang dia percaya. Dikatakan di dalam ayat 34, saudara, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Saudara-saudara, sekarang Petrus seorang penyangkal, seorang pengkhianat kepada Tuhannya. Setelah dia mengenal kebangkitan Kristus, hidupnya diubahkan, maka sekarang dia tahu bahwa dia adalah saksi Kristus. Petrus menjadi saksi Kristus. Dulunya dia penakut. Dia begitu takut, bahkan kepada seorang perempuan di dapur. Ketika ditanya, mungkin kamu juga adalah salah satu dari muridnya? Maka Petrus berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal orang itu. Tetapi setelah dia diubahkan oleh kebangkitan Kristus, Petrus menjadi saksi yang pemberani. Petrus di mana-mana dia memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa ketika ada orang lumpuh, lalu dia berkhotbah dan dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku memberitakan kepadamu nama Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Dan saudara-saudara, di dalam khotbah Petrus kita melihat bagaimana orang diselamatkan oleh Tuhan. Pada suatu hari khotbah Petrus, dia berkhotbah dan kemudian ada 3.000 orang bertobat dan menyerahkan diri kepada Yesus. Kuasa kesaksian Petrus, seorang yang telah diubahkan oleh Tuhan, menjadi kuasa yang berdampak bagi orang lain. Petrus sekarang dia mengerti, dia tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah dasar di dalam iman dan pengharapan orang Kristen. Kebangkitan Kristus adalah dasar yang pasti, yang kuat, yang kokoh, yang membuat kita ada di dalam sebuah kepastian keselamatan. Kebangkitan Kristus menjadi sebuah pengharapan yang kokoh dan kuat, karena kita tahu bahwa iman kita kepada Yesus adalah iman yang tidak pernah sia-sia. Karena itu saudara-saudara, Petrus setelah hidupnya diubahkan oleh kebangkitan Kristus, maka Petrus sampai akhir hidupnya dia tidak menyaksikan yang lain, dia tidak membawa nama yang lain, dia tidak memperkenalkan sesuatu yang lain selain dari nama Yesus. Karena dia tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang besar. Amin. Nama Yesus adalah nama yang hidup. Nama Yesus adalah nama yang berkemenangan. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan bagi mereka yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ketika Petrus pada akhir hidupnya ditangkap dan kemudian disalibkan, dan kemudian kepalanya disalibkan ke bawah, maka di situ Petrus masih bisa bersaksi tentang Kristus. Aku tidak layak seperti Kristus disalibkan. Aku tidak layak mati seperti Tuhanku mati. Salibkanlah aku dengan kepalaku di bawah, karena Dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Artinya saudara-saudara, bahkan sampai di akhir hidupnya, kata-kata terakhir
di akhir hidupnya. Sama seperti Noksem tadi, tidak ada yang diberitakan selain nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, ini adalah menjadi penting. Kesaksian kita penting. Itulah sebabnya gereja terpanggil, orang-orang Kristen terpanggil untuk melaksanakan amanat agung. Amanat agung adalah memberitakan Injil. Amanat agung adalah menjadi saksi. Saudara-saudara, siapakah yang disebut sebagai seorang saksi? Saksi di pengadilan adalah seseorang yang mengalami, seseorang yang mengetahui, seseorang yang telah merasakan atau menikmati. Itulah saksi. Kalau ada seorang saksi datang di pengadilan, tetapi orang itu tidak mengetahui peristiwa itu, tidak melihat peristiwa itu, tidak mengalami atau merasakan peristiwa itu, namanya apa? Saksi palsu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian kita menjadi kuat dan berkuasa karena disaksikan oleh mereka yang mengalami kuasa dari Tuhan. Seperti Petrus. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak mungkin para murid, tidak mungkin Noksem, seorang India yang ada di suku Assam di India Timur, dia berani berbicara tentang Tuhannya. Bahkan dia tidak pernah takut dengan apa yang harus dia tanggung. Dia katakan mengikut Yesus adalah keputusan. Waktu Paulus bertobat dan dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, kalimat yang begitu agung dan mulia muncul di dalam mulutnya Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 ayat yang ke-8. Dia katakan apa, saudara? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kemudian apa? Bahkan malahan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dari semuanya, lebih berharga dari semuanya, lebih indah dari semuanya, lebih manis dari semuanya, lebih penting dari semuanya. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya mau tanya, apa yang lebih penting dari hidupmu? Menunjukkan kualitas dari iman. Engkau boleh berkata aku orang percaya, tetapi kalau bukan Yesus yang paling berharga dalam hidupmu, sebenarnya engkau belum memiliki iman yang menyelamatkan. Engkau mungkin berkata aku adalah orang Kristen yang sudah dibaptis, yang sudah di sini, tetapi kalau Yesus bukan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu, jangan berpikir engkau punya iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang menyelamatkan. Engkau boleh disebut sebagai orang Kristen, engkau mungkin bisa melayani Tuhan. Bahkan saudara-saudara, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, di situ Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah berbuat ini, aku sudah berbuat itu. Tapi Yesus mengatakan, engkaulah daripadaku, sebab aku tidak mengenal engkau. Engkau adalah pembuat kejahatan. Saudara-saudara, tadi pagi saya katakan, iman itu yang dikatakan Yesus di dalam firman Tuhan bukan iman yang biasa. Percaya itu bukan percaya yang asal percaya. Percaya yang menyelamatkan, percaya yang membawa surga, percaya yang membawa kepada hidup kekal adalah percaya yang harus memiliki 3 unsur. Betul? Saudara-saudara, di Bible Studi hari Kamis mungkin juga saya sudah sampaikan. Yang pertama, unsur iman yang sejati, iman yang menyelamatkan engkau masuk surga, iman yang memberi engkau pengampunan yang sejati, iman yang memberi engkau penghidup yang kekal, adalah iman yang di dalamnya 3 unsur. Yang pertama, di dalam bahasa Latin dikatakan notitia. Notitia itu adalah sebuah pengetahuan tentang Allah. Engkau mengetahui tentang Allah. Dari mana engkau dan saya mengetahui tentang Allah? Karena engkau mendengar, karena engkau membaca, karena engkau belajar. Tetapi tingkat yang kedua yaitu asisia. Asisia itu adalah sebuah persetujuan dan sebuah keyakinan akan Yesus. Saudara-saudara, itu baik, keyakinan dan persetujuan. Tetapi saya mau katakan, iman itu tidak hanya sebatas kepada tingkat notisia dan asisia. Kalau engkau saja tahu tentang Tuhan, engkau setuju Yesus adalah Tuhan, engkau meyakini Yesus mati atas dosa manusia, itu baik. Tetapi kalau engkau tidak
sampai pada unsur yang ketiga, yaitu namanya fidusia. Fidusia dalam bahasa Latin disebut apa? Penyerahan diri. Kalau iman kita hanya dua, ada pengetahuan tentang Tuhan, ada keyakinan dan persetujuan tentang Tuhan, tetapi engkau tidak menjadi orang Kristen yang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, imanmu bukan iman yang sejati. Saya berani berkata, iman itu adalah iman setan. Kenapa iman setan? Kok bisa begitu? Saya orang Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah di sini. Saudara-saudara, jangan engkau bangga karena engkau mengetahui tentang Yesus. Jangan engkau terlalu bangga karena engkau setuju bahwa Yesus yang mati dan bangkit, Dia adalah Tuhan yang hidup. Setan pun percaya dan gemetar. Ada ayatnya, Yakobus pasal 2 ayat 19. Engkau mengenal Allah itu baik, tetapi setan pun percaya bahkan gemetar. Tetapi setan masuk surga, setan selamat? Tidak. Apa yang membuat setan tidak masuk surga dan membuat setan tidak selamat? Karena setan tidak pernah menyerahkan dirinya kepada Yesus. Maka iman yang sejati adalah iman yang ada unsur pengetahuan tentang Tuhan, kemudian ada unsur tentang persetujuan dan keyakinan tentang Tuhan, dan yang ketiga ada penyerahan diri. Penyerahan diri ini penting. Iman itu adalah penyerahan diri. Mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting. Yang Tuhan butuhkan bukan kuat hebatnya engkau, bukan mampu dan bisanya engkau dan saya, tetapi yang Tuhan minta, engkau mempercayai Dia seutuhnya. Saudara-saudara baca di dalam seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, maka engkau akan menemukan tentang konsep penyerahan diri. Kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi bukan di sana engkau punya power, bukan di sana engkau punya kekuatan, tetapi tangan Tuhan bekerja dan hadir di saat orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada dua kata, menyerah dan berserah. Dua kata ini tidak sama. Menyerah itu adalah satu keadaan yang terpaksa, seperti waktu Jepang dikalahkan oleh sekutu Amerika pada tahun 1945. Betul ya? Lalu kemudian Jepang dinyatakan kalah. Seluruh negara yang didudukinya, baik Korea Selatan, Indonesia, maka kemudian merdeka. Korea merdeka tanggal 15 Agustus tahun 45. 2 hari kemudian Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Kenapa? Negara-negara di bawah pendudukan Jepang mengambil momentum, mengambil kesempatan, ya, di tengah-tengah kesempitan itu untuk menyatakan diri menjadi merdeka. Nah, saudara-saudara, maka tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia setelah dinyatakan Jepang telah kalah oleh sekutu, maka tentara-tentara dilucuti. Bahkan ketika mereka bertemu dengan tentara-tentara Indonesia, maka mereka menyerahkan tangan ke atas. Mereka menyerahkan diri. Bahkan banyak tentara-tentara Jepang katanya bunuh diri. Apakah mereka mau menyerahkan diri? Tidak. Itu namanya sebenarnya menyerah tanpa rela. Tetapi berserah itu beda. Berserah itu adalah aktif. Berserah itu adalah didasarkan karena pengenalan dan keyakinan bahwa karena aku mengerti, aku meyakini, aku percaya kepada Dia yang adalah Yesus, maka aku berani menyerahkan hidupku. Hidup atau mati. Kenapa Noksen? Dia berani berkata, mengikut Yesus adalah keputusanku. Karena Noksen, dia tahu kepada siapa dia percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagu mengikut Yesus keputusanku itu adalah bermula dari kalimat Noksen. Lagu itu kemudian dirilis, dan lagu itu kemudian diterjemahkan ke 200 bahasa di dunia. Dan saudara masih ingat lagu itu? Mengikut Yesus keputusan. Itu lagu yang kemudian dirilis, kemudian lagu dinyanyikan, ya.
Itu yang keluar dari mulut Nos. Dan lagu itu 200 bangsa, 200 bahasa itu sudah tahu lagu mengikuti Yesus keputusan. Engkau ke Amerika, engkau ke Australia, engkau ke Korea, engkau ke India, engkau ke Cina, kemana-mana. Mereka tahu mengikuti Yesus keputusan. Kenapa? Itu lagu yang luar biasa. Saudara, kenapa banyak orang Kristen sulit menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Karena ragu-ragu dengan Tuhan. Ya, kita ada masalah, kita ada kesulitan, kita tidak melibatkan Yesus di dalam semua urusan kita. Karena kita berpikir kita lebih mampu dari Yesus. Ini urusan bengkel, ini urusan rumah sakit, saya adalah dokternya, saya adalah ahlinya. Urusan ini adalah urusan saya. Yesus itu urusan agama, urusan gereja. Seringkali kita berpikir bahwa urusan Tuhan itu urusan hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu itu adalah bagian saya. Saudara-saudara, tetapi hati-hati saudara, jangan sampai engkau tertipu berpikir bahwa engkau sudah beriman pada Yesus, engkau sudah termasuk orang percaya. Tapi kemudian nanti pada saat Tuhan Yesus datang sebagai hakim, dan dikatakan tadi bahwa Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah hakim yang akan datang. Artinya tiada yang mengadili manusia yang hidup maupun yang mati. Kalau di sepanjang hidupmu engkau tidak mau tahu tentang Tuhan, jangan berpikir engkau sudah lewat dari pengadilan Allah. Waktu matimu pun engkau akan jatuh. Lari kemana lu? Tidak apa-apa. Makanya Tuhan tidak paksa engkau berserah atau tidak. Kalau engkau sampai kematian, engkau tidak kembali kepada Tuhan, engkau tidak pernah injakan kakimu ke gereja, engkau tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak apa-apa, Tuhan tidak rugi. Tapi Petrus mengatakan, ingat, Dia adalah hakim pada akhir, yang akan mengadili manusia yang sudah mati atau manusia yang masih hidup. Karena itu saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh mengikuti Dia. Mungkin kita masih belum mengalami seperti Noxen, betul? Imanmu masih belum engkau diperhadapkan dengan kematian. Saya yakin saudara-saudara, iman saudara di dalam mengikuti Yesus, engkau tidak berhadapan saat ini dengan orang yang bawa parang, hidup, mati atau Yesus. Itu tidak. Kita masih bersyukur. Tapi di dalam sejarah gereja, sejarah kekristenan, ada para martir-martir yang telah darahnya tercurah. Seringkali kita baru masalah sepele, baru masalah gigi yang sakit, kita sudah menjadi orang yang tidak punya Tuhan. Baru urusan sakit perut, aduh Tuhan, engkau tahu ini perut sakit, absen dulu. Baru masalah keuangan, masalah pekerjaan, kita punya lemas. Kekristenan apa? Bagaimana kekristenan bertumbuh? Maka itu sebabnya peran gereja, peran saudara dan saya yang ada di Indonesia ini, yang ada di Bali, harus menyaksikan kesaksian ini melalui iman kita, saudara, supaya ada dampak. Karena itu saudara-saudara, kenapa orang tidak mau bersaksi dan hidupnya tidak menjadi saksi? Kemungkinan ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin karena takut, ya kan? Orang tidak mau bersaksi tentang Tuhan. Orang tidak mau bersaksi tentang kebangkitannya. Orang tidak menjadi saksi tentang imannya karena takut. Takut menghadapi risiko. Takut menghadapi
sosial. Oh, nanti aku dikucilkan orang. Oh, kalau nanti aku dustakan kebenaran, aku saksikan kebaikan, aku perkatakan tentang yang membawa hidup, membawa keselamatan, nanti temanku ngira aku sok suci. Udahlah, aku biasa-biasa aja. Aku mau sama seperti mereka. Mungkin dengan hidup saya sama seperti mereka, nanti mereka juga akan bertobat. Bagaimana bertobat? Kok sama? Itu. Kalau sekiranya Noksem berkata, ya, kepala suku, aku menyangka. Kira-kira kepala suku bertobat? Kira-kira suku Asa bertobat? Tidak. Nehi. Tidak mungkin. Maka iman kita kepada Tuhan itu, saudara-saudara, ada konsekuensi, ada harga yang kita harus bayar. Karena keselamatan, hidup kekal, dan surga yang Yesus karuniakan itu bukan barang murahan. Surga itu bukan barang murahan. Keselamatan itu bukan barang murahan. Memang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, disebut anugerah Tuhan. Tetapi Dia memberikan kepada saudara keselamatan itu, sehingga saudara tidak turut dihukum di dalam pengadilan pada akhirat. Saudara tidak menjadi binasa karena keberdosaan kita, karena kita belum mengalami penebusan, dan kemudian kita menuju kepada kebinasaan neraka. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, dan kemudian kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kemudian kita menerima anugerah. Artinya bahwa kita diberi keselamatan, diberi jaminan pasti masuk surga. Tetapi saudara, itu bukan barang murahan. Yesus yang bayar. Dia telah bayar dulu. Harusnya saya dan saudara yang bayar melalui kematian. Tapi Yesus mencintai saudara. Dia tidak biarkan saudara binasa. Amin. Dia tidak biarkan saudara menderita sengsara seperti Dia. Dia menanggung dan menaruh semua kesengsaraan itu, penyakit itu ditimpakan kepada Dia, dan kemudian Dia bawa di atas kayu salib. Dan Dia berkata, sudah selesai. Aku sudah menebus, aku sudah menyelesaikan semua hutang dosamu, sehingga engkau layak diperkenan di dalam kemuliaan. Karena itu saudara-saudara, iman kita hari ini juga harus iman yang berharga. Amin. Iman yang saudara ada di dalam hatimu harus menjadi iman yang berharga. Iman yang berharga itu adalah iman yang siap bayar harga. Karena untuk kepentingan Tuhan, aku rela mengorbankan diri. Karena untuk kepentingan Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, aku rela korbankan waktuku. Aku rela korbankan kesenanganku. Aku rela korbankan hartaku. Aku rela mengorbankan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru iman yang berharga. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, Tuhan mengharapkan kepada kita supaya kita menjadi saksi dari kebangkitan. Bagaimana kita menjadi saksi dari kebangkitannya? Yang pertama, syaratnya adalah kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang telah bangkit. Amin. Petrus tidak akan pernah menjadi saksi-saksi Kristus kalau dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit. Perjumpaan Petrus dengan Yesus yang sudah bangkit mengubah hidupnya menjadi saksi yang hidup, saksi yang kuat, dan pemberitaannya, kesaksiannya menjadi kesaksian yang kuat dan berkuasa, mengubahkan, memberkati banyak-banyak orang yang mendengar tentang Yesus. Dan yang kedua, bagaimana kita menjadi saksi dari kebangkitannya? Yaitu ketika kita hidup untuk bertindak di dalam iman. Kita menjadi saksi di dalam kebangkitan ketika kita mampu menghidupi akan iman itu melalui tindakan
yang kita lakukan. Tindakan yang kita lakukan itu artinya kita menghidupi iman ini. Tadi saya katakan di awal, mukjizat Tuhan terjadi pada saat kita bertindak. Betul? Ketika Musa bersama dengan orang Israel sampai di Laut Teberau, laut itu tidak ada jalan, tidak ada jembatan, dan di belakang mereka ada musuh. Tetapi saudara lihat, saat itu Musa kemudian dia mengangkat tangannya dan kemudian menginjakkan kakinya di laut itu, dan laut itu terbelah. Demikian juga ketika orang Israel menyeberang sungai Yordan yang banjir meluap, maka Tuhan menyuruh Yosua untuk menempatkan imam-imam ada di depan sambil mengangkut tabut Allah, dan mereka injakkan kaki ke dalam sungai yang meluap. Itu artinya mereka bertindak. Tindakan iman itu harus didorong oleh sebuah keberanian. Keberanian itu ada karena kita mengenal apa yang kita harus lakukan. Saudara berani melakukan sesuatu, saudara berani mengerjakan sesuatu, saudara berani menginvestasikan sesuatu karena saudara mengenal. Betul tidak? Betul? Kalau ada orang, Pak, ada investasi dan saya bangun sini uang. Oh ya? Tidak, saudara. Saudara harus pelajari, saudara harus kenal, betul tidak investasi ini, betul tidak ini dan sebagainya. Saudara membuka usaha, saudara harus pikir dan sebagainya. Keberanian kita itu didasarkan karena keyakinan kita kepada Yesus. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Karena itu di dalam 2 Korintus pasal 15. Jadi saudara-saudara, bekerjalah bagimu dengan sekuat-kuatnya. Bersaksilah tentang kebangkitannya kepada mereka yang sedang dalam keputusasaan, kepada mereka yang tidak ada di dalam kepastian keselamatan, kepada mereka yang beriman semu dan mitos. Sampaikan dan beritakan imanmu kepada mereka, dan di situ Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami dengar di petang hari ini, bahwa Engkau